Selamat siang, Shalom. Selamat Paskah untuk kita semua. Ya, saya mau katakan bahwa Paskah ini adalah sebuah peristiwa penting yang seharusnya menjadi puncak perayaan bagi kita semua, orang-orang yang percaya kepada Yesus. Kenapa, saudara? Karena semua orang bisa lahir ke dunia ini. Semua orang bisa mati, tapi tidak semua orang bisa bangkit. Amin, saudara. Apalagi yang bangkit pada hari Minggu Paskah adalah seorang pribadi yang sudah mengalahkan maut untuk menyelamatkan saudara dan saya. Amin, saudara. Seharusnya sebagaimana kita mempersiapkan Natal sedemikian rupa, harusnya kita juga mempersiapkan Paskah juga dengan luar biasa. Amin. Kenapa, saudara? Karena kalau Yesus tidak bangkit, maka sia-sialah iman kita. Yesus akan menjadi sama seperti manusia biasa pada umumnya. Tetapi puji Tuhan, Dia bangkit bagi saudara dan saya. Amin, saudara. Saya akan mengajak saudara membuka firman Tuhan di dalam Mazmur pasal yang ke-90. Saya akan mengajak saudara untuk merenungkan pesan Paskah pada tahun ini dengan perspektif yang berbeda. Saya hari ini tidak bicara tentang kubur yang kosong, tidak bicara tentang telur Paskah yang dihiasi warna-warni, tapi saya akan mengajak saudara merenungkan Paskah ini dengan perspektif yang berbeda. Mazmur pasal yang ke-90 ayat yang ke-10 sampai dengan yang ke-12. Hanya 3 ayat saja. Mazmur pasal 90 ayat 10 sampai dengan 12. Mari kita baca 3 ayat ini bersama-sama. 2, 3. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murkamu dan takut kepada gemasmu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Bapak Ibu Saudara, ayat yang baru saja kita baca ini adalah Mazmur yang ditulis oleh Musa. Ya, mungkin selama ini kita tahu bahwa Mazmur itu ditulis oleh Daud, tapi ternyata ada beberapa orang yang menulis kitab Mazmur, dan salah satunya adalah Musa. Musa menuliskan pesan-pesan ini di usia yang sudah lanjut, di akhir hidupnya, sebagai napak tilas perjalanan kehidupannya bersama dengan Tuhan. Dan saya percaya di masa tuanya Musa dibekali dengan hikmat yang luar biasa daripada Tuhan, sehingga dia bisa menuliskan ayat-ayat ini sedemikian rupa luar biasa. Ya, dia menuliskannya di perjalanan di masa hidupnya. Meskipun selama hidupnya Musa mengalami perkara-perkara hebat, tapi ingat saudara, bahwa ada satu peristiwa di mana Musa marah dan Tuhan menolak Musa untuk masuk ke dalam tanah Kanaan. Padahal sedemikian luar biasanya Musa berhadapan dengan Allah lewat semak belukar yang menyala. Ya. Salah satu orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, orang yang begitu hebat, tetapi karena sebuah kesalahan, Musa ditolak oleh Tuhan untuk masuk dalam tanah perjanjian. Saudara, Musa menuliskan Mazmur pasal 90 ini. Kalau saudara perhatikan mulai dari ayat yang pertama, kalimat-kalimat yang dituliskan oleh Musa adalah kalimat-kalimat yang sangat luar biasa, sangat powerful, penuh dengan hikmat, penuh dengan wisdom. Dia menuliskan tentang bagaimana manusia hidup di dunia ini. Tetapi saudara, Musa tetap berdoa untuk memohon pemahaman yang benar dari Tuhan, dan menuliskannya supaya kita semua yang hidup membacanya, bahwa betapa singkatnya hidup kita. Musa menyadari bahwa sepanjang-panjangnya usia manusia hidup di dunia ini, ternyata ada akhirnya juga. Tidak mungkin selama-lamanya manusia akan hidup. Kelak suatu saat Tuhan akan memanggilnya pulang. Oleh karena itu Musa berdoa kepada Tuhan supaya hari-hari hidupnya yang dilalui itu diisi dengan kehendak Tuhan.
Saudara berpikir, wah jangan Bapak Gembala ini khotbah di ibadah penghiburan. Enggak, saudara. Saya akan mengajak saudara merenungkan Paskah dengan perspektif yang berbeda. Mari kita lihat, ada 3 pesan penting Paskah tahun 2022. Ayat yang ke-10, saudara. Dikatakan di sana bahwa masa hidup kami 70 tahun. Dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Saudara, kalau kita lihat kisah penciptaan manusia, pada mulanya manusia itu bisa hidup ratusan tahun, betul? Ya. Tetapi kalau saudara mempelajari sejarah, bahwa mulai sejak zaman Musa, usia manusia itu mulai terbatas, saudara. 70 tahun, paling tinggi 80 tahun. Tidak banyak orang-orang yang hidup setelah zaman Musa memiliki umur yang panjang sampai ratusan tahun. Dan mulai sejak zaman Musa lah, orang mulai mengerti bahwa manusia hidup memiliki batas waktu yang sangat terbatas. Pesan yang pertama adalah hidup ini terbatas. Katakan sama-sama, hidup ini terbatas. Segala sesuatu yang saudara bisa capai ada batasnya. Saudara bisa menjadi orang yang berprestasi di sekolah, peringkat 1. Mungkin di tingkat sekolah regional. Saudara bisa ikut di tingkat kecamatan. Saudara bisa ikut lagi di tingkat kabupaten kota Madiun. Saudara bisa ikut lagi di tingkat provinsi. Bahkan saudara bisa ikut tingkat dunia. Tetapi semuanya itu ada batasnya. Setelah sampai di tingkat dunia, saudara mungkin juara. Seperti mungkin saudara menang Miss Universe begitu ya. Setelah itu tidak ada lagi titik yang saudara bisa lampaui. Itu sudah mentok. Saudara bekerja, mengumpulkan uang. Berapa banyak yang saudara bisa kumpulkan? Sebanyak-banyaknya yang saudara bisa kumpulkan, ada batasnya. Kenapa, saudara? Karena memang segala sesuatu yang ada di dunia ini terbatas. Saya pernah mendengar khotbah seorang hamba Tuhan, bagus sekali, saudara. Dia berkata bahwa yang dituliskan di ayat yang ke-10 ini, bahwa masa hidup manusia itu 70 tahun, itu sama seperti durasi dalam 1 minggu. Betul ya, 1 minggu ada berapa hari, saudara? 7 hari. Anggaplah 1 hari itu adalah 10 tahun. Anggap 1 hari adalah 10 tahun. Dan kita mulai dari hari Senin. Oke? Hari Senin adalah orang yang berusia 0 sampai 10. Selasa adalah 11 sampai 20. Dan seterusnya. Sekarang saudara ada di hari apa? Usia Alfa berapa? 30. Berarti Rabu ya. Rabu malam ya. Rabu malam. Kalau siapa lagi? Icon? 16. Berarti di hari Selasa siang mungkin ya. Siapa lagi? Kalau boleh tahu mungkin Ibu Yanti usianya berapa ya? 47. Berarti hari Kamis sore, Bu Yanti. Pak Billy boleh tahu usianya berapa? Jalan 48. 48 ya, sama lah ya, Kamis sore. Nah ini minta izin nih, Pak Budi usianya berapa, Pak Budi? 63. Berarti Senin, Selasa, Minggu siang. Saudara, coba bayangkan bagaimana ketika umur hidup kita diumpamakan sebagai sebuah hari. Ya, 1 hari adalah 10 tahun. Saudara ada di hari apa hari ini? Saya sendiri sekarang ada di hari Senin, Selasa, Kamis. Saya usia 36. Kamis sore berarti, siang menjelang sore, jam 3, jam 4 lah. Saudara, setelah hari Minggu, Alkitab berkata umur manusia adalah 70 sampai 80 tahun. Setelah itu, kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Saudara, mungkin kalau kita reuni gitu ya, kita ketemu dengan teman-teman sekolah gitu ya, di usia 40 tahun mungkin anaknya berapa gitu ya.
Yang diobrolin kan kurang lebih itu. Nanti usia 50 tahun ketemu reuni, tanya cucunya berapa, begitu ya. Karena percakapan-percakapannya ada batasnya, saudara. Nanti mungkin kalau saudara hidup di usia 60 tahunan, reuni dengan teman-teman sekolah, percakapannya adalah teman kita siapa aja yang udah mati. Lalu kalau udah usia 70 tahun ke atas reuni, apa yang dibicarakan, saudara? Kamu siapa ya? Semakin bertambahnya usia manusia, justru yang terjadi adalah penurunan. Betul ya? Kita akan mencapai satu puncak titik di mana kita mengalami kesehatan yang paling baik, keuangan yang paling baik, segala pencapaian yang terbaik di satu titik. Entah di usia berapapun, masing-masing orang berbeda. Tapi setelah itu, saudara, kita akan mulai mengalami penurunan. Fisik kita semakin tua semakin menurun. Betul? Ada yang makin tua makin kuat, nggak perlu pakai kacamata, nggak perlu semir rambut, nggak perlu pakai tongkat. Ada? Semakin bertambahnya usia kita, semakin adanya penurunan. Dan sadarkah kita bahwa hari demi hari semakin cepat berlalu? Mungkin saudara berkata, aduh Pak Gembala kok mulai ngitung-ngitung begitu. Ayat yang baru saja kita baca ini, saudara, dikatakan ajar kami menghitung. Kenapa saya ajak saudara mulai berpikir di usia berapa saudara hari ini, di hari apa saudara hari ini, supaya kita mulai belajar menghitung. Kenapa saudara? Karena dengan demikian kita memperoleh hati yang bijaksana. Kalau kita tidak mulai memperhatikan ini, kita tidak menyadari bahwa hidup kita di dunia ini sangat terbatas. Saya mau katakan ini sangat berbahaya sekali. Kalau kita tidak menyadari bahwa hidup kita terbatas, sangat-sangat berbahaya. Kebanggaan hidup kita adalah penderitaan dan kesukaran. Maka hari ini saya mau berkata, saudara, kalau engkau sedang menderita, menghadapi masa-masa yang sukar, berbahagialah. Kenapa? Karena engkau masih hidup di dunia. Jangan kalau ada masalah mengeluh. Ada jalan buntu, komplain. Alkitab berkata dengan jelas masa hidup kita 70 dan 80 tahun kalau kuat. Tapi kebanggaannya adalah penderitaan dan kesukaran. Jadi kalau kita menderita, kalau kita mengalami masa sukar, berbahagialah, berbanggalah. Amin. Takut mau amin. Saudara, inilah warna kehidupan. Kita tidak boleh anti dengan masa-masa sulit. Kita tidak boleh alergi dengan masa-masa sukar, dengan penderitaan. Tapi jangan bersahabat dengan mereka. Jelas ya saudara? Masalah yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita harus kita hadapi. Dan kita berbangga. Karena apa? Karena itulah kita hidup di dunia. Alkitab sendiri yang bicara. Tempat kita tinggal sekarang ini, saudara, adalah tempat kita melatih diri. Ya, makanya kita diizinkan mengalami berbagai hal. Supaya apa? Supaya kita belajar melakukan firman Tuhan selama hidup di dunia ini. Tuhan bilang, ampunilah musuhmu. Kita diizinkan Tuhan menemui orang yang mengecewakan. Kita diizinkan Tuhan menghadapi orang yang melukai kita. Itu adalah tempat pelatihan bagi kita untuk melakukan firman Tuhan. Maka firman Tuhan berkata, ampunilah musuhmu. Ya ampun. Dunia ini adalah tempat kita berlatih, saudara. Berlatih cara hidup sorga di bumi. Ada gak di sorga orang yang membenci sesamanya? Gak ada. Jadi bagaimana kita nanti hidup di sorga, itulah kita latih di bumi. Apa yang kita lakukan di sorga, saudara? Memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kalau kita tidak suka berdoa di bumi, terus kita mau ngapain di sorga? Anda mau ngeliatin malaikat tepuk tangan?
Dunia ini adalah tempat kita berlatih. Ketika kita lulus dari dunia ini, maka kita kembali ke surga. Kita tidak asing lagi bagaimana kita hidup di surga. Saya harus sampaikan ini kepada saudara bahwa memang hidup ini sangat singkat dan terbatas. Limited. Ya. Apa yang kita bisa capai, apa yang kita bisa kejar, apa yang kita bisa miliki, semuanya terbatas. Saudara bisa punya apapun, tapi begitu saudara menghembuskan nafas yang terakhir, apapun yang saudara punya langsung berganti kepemilikan. Tidak akan tetap menjadi milik kita selama-lamanya. Betul saudara? Saya bersyukur Yesus bangkit di hari yang ketiga. Kenapa saudara? Karena membuktikan dia melampaui batasan manusia. Dia Allah yang tidak terbatas. Manusia, kita semua adalah terbatas, tapi dia tidak terbatas. Makanya dia bisa bangkit pada hari yang ketiga. Dia melakukan apa yang manusia tidak bisa lakukan. Oleh karena kita punya Tuhan yang luar biasa, oleh karena kita punya Tuhan yang tidak terbatas, makanya ketika kita sedang menghadapi batasan dalam hidup, datang kepada Tuhan, supaya Allah yang tidak terbatas itu menyatakan pertolongannya bagi hidup kita. Kita bisa mikir berbagai cara, kita bisa bekerja berbagai cara, tetapi semuanya terbatas. Suatu saat kita pasti akan mentok. Tapi bersyukur kita punya Yesus yang tidak terbatas. Makanya Paulus mengajarkan, bersama dengan Tuhan kita cakap menanggung segala perkara. Kenapa? Karena dia Allah yang tidak terbatas. Betul saudara? Jadi kalau saudara nanti pulang, saudara mulai ingat. Saudara lihat kalender, saudara ingat, oh sekarang saya ada di hari ini. Perhatikan hidup kita dengan baik, saudara. Ya. Semua yang terjadi dalam dunia ini semua terbatas. Saudara punya mobil, ada nggak batasan mobil? Ada. 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Mau lewat jalan aja ada batasnya. Ganjil apa genap? Betul ya? Kita ini hidup di dunia yang serba terbatas. Makanya kita juga perlu menyadari bahwa kita ini manusia yang terbatas. Tapi sekali lagi kita punya Tuhan yang tidak terbatas. Dia bangkit, dia mengalahkan maut, dan dia memberikan kemenangan bagi saudara dan saya. Makanya kita perlu mendekatkan diri kita kepada Allah yang tidak terbatas itu, supaya kita yang terbatas bisa melampaui batasan hidup kita. Apa yang selama ini kita pikir mustahil, bersama dengan Tuhan kita bisa melaluinya. Sama seperti orang melihat COVID-19 ini, saudara. Banyak orang mengalami ketakutan bagaimana bisa melalui COVID ini, bagaimana supaya tidak meninggal karena COVID. Tapi ketakutan yang kita punya pun tidak ada faedahnya. Ketika kita berdoa, ketika kita berseru kepada Tuhan, masa-masa sulit yang kemarin, yang cari uang serba terbatas, ya, mau kerja susah, banyak orang kena PHK, tapi toh bersama dengan Tuhan kita bisa melewatinya, saudara. Pertanyaannya, hari ini ketika saudara bisa melewati 2020 dan 2021, apakah kita bersyukur kepada Tuhan? Atau justru kita masih tetap sama, mengeluh dan ngomel? Ada banyak orang yang meninggal karena COVID-19. Tapi toh kalau kita bisa, mungkin sempat terkena COVID lalu kita bisa sembuh, itu adalah hal yang harus kita syukuri, saudara. Bukan karena, oh ya jelas dong, saya kan daya tahan tubuhnya hebat, saya kan minum vitamin, saya kan, no, bukan itu, saudara.
Karena bersama dengan Tuhan kita bisa melewati segala apapun. Ini pesan penting yang pertama, saudara. Kita harus menyadari bahwa hidup kita ini sangat terbatas. Jangan merasa diri yang paling bisa, paling hebat, paling pintar, dan paling segalanya. Ingat, semuanya terbatas. Yang tidak terbatas itu adalah Tuhan. Makanya kita bersyukur bahwa Kristus sudah bangkit dan mengalahkan maut. Hari ini kita peringati, saudara, supaya kita ingat bahwa seharusnya kitalah yang binasa, tetapi Kristus sudah menanggungnya ganti saudara dan saya. Yang kedua, saudara, lihat ayat yang ke-11. Siapakah yang mengenal kekuatan murkamu dan takut kepada gemasmu? Saudara, Allah kita menjadi murka karena yang namanya dosa. Betul ya? Tidak pernah ada kompromi dengan dosa. Makanya ketika Tuhan Yesus digantung di kayu salib, dia berseru, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Kenapa Bapa meninggalkan aku? Karena semua dosa manusia sudah ditimpakan kepada Yesus, sehingga Bapa meninggalkan Yesus di atas kayu salib. Jadi Allah kita menjadi murka karena dosa dan pelanggaran hidup kita. Saudara perhatikan, manusia murka, manusia marah. Kita marah karena kita benci, karena kita kecewa. Tetapi kalau Allah murka, itu karena kasihnya yang besar kepada saudara dan saya. Dia menyatakan murkanya supaya kita sadar dan bertobat. Tidak pernah Allah murka untuk mencelakakan kita. Kalau Tuhan murka, itu adalah tanda bahwa Tuhan itu mengasihi kita. Dia menyadarkan kita supaya kita sadar dan berbalik kepada Dia. Saudara, bicara tentang dosa, dalam bahasa Yunani itu adalah hamartia, yang artinya adalah meleset. Yang paling mudah adalah menggambarkan sosok pemanah. Saudara tahu pemanah ya? Saudara, ketika seseorang memanah hanya meleset 0,1 cm saja, itu sudah dikatakan meleset, tidak tepat sasaran. Kalau saudara perhatikan atlet-atlet panahan, ya kan ada lingkaran, terus ada garis-garis, di tengahnya ada titik warna merah, ada bulatan warna merah. Nah, seorang pemanah itu harus memanahkan anak panahnya menuju pada titik merah itu. Tetapi bergeser sedikit saja, itu sudah meleset namanya. Itulah hamartia, yang tidak sesuai, yang meleset. Itulah hamartia, itulah dosa. Apa artinya, saudara? Sekalipun mungkin kita menganggap apa yang kita lakukan tuh seperti tanda kutip dosa kecil, bohong gitu ya, tapi tetap saja itu namanya hamartia, tetap saja itu meleset. Kenapa, saudara? Karena Tuhan menciptakan kita bukan untuk hidup dalam dosa. Sehingga ketika kita melakukan dosa dan pelanggaran, hidup kita disebutkan sebagai hamartia, melenceng. Dan kita sama-sama tahu bahwa upah dosa adalah maut. Jadi ketika kita mungkin berbohong, mencuri, dan lain-lain, berarti hidup kita sedang meleset dari tujuan Tuhan menciptakan saudara dan saya. Itulah yang disebut sebagai hamartia. Tetapi kita bersyukur, saudara, bahwa pengampunan Tuhan memperdamaikan kita kembali dengan Allah. Sepanjang bulan ini kan kita belajar tentang pengampunan. Nah, hamartia adalah pelanggaran. Hamartia adalah dosa, di mana kita semua melenceng daripada tujuan Tuhan. Saya kasih gambaran begini, saudara.
Ada yang tahu Yesus meninggal di usia berapa? 33 tahun. Kenapa Yesus meninggal di usia 33 tahun? Ada yang tahu? Karena sudah selesai. Betul kan? Di atas kayu salib Yesus berkata, tetelestai, sudah selesai. Apa yang sudah selesai? Ya tugasnya di bumi. Sampai sini ngerti ya saudara? Tujuan Allah mengutus Tuhan Yesus ke bumi ini adalah untuk mati di kayu salib, menanggung semua dosa manusia. Maka ketika Yesus sudah tergantung di atas kayu salib, Dia berkata, tetelestai, sudah selesai. Dan setelah itu Yesus menyerahkan nyawanya kepada Bapaknya. Kalau kita melihat ada orang-orang yang mungkin meninggal di usia muda, saudara, jangan berpikir bahwa kasihan ya, masih muda udah meninggal. Tugasnya sudah selesai. Makanya umur hidup manusia itu diberi batasan, saudara. 70 tahun, jika kuat 80 tahun. Nah, itu adalah kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk menyelesaikan tugas. Kenapa kita diutus ke dunia ini? Kenapa kita dilahirkan ke dunia ini? Atau saudara berpikir bahwa saya lahir ya karena orang tua saya aja. Tujuannya apa ya? Nggak tahu. Pokoknya lahir aja. Ada yang begitu? Nggak ada ya. Kalau ada kasihan. Kita harus mengerti dan memahami apa tujuan Tuhan mengutus kita ke dunia ini. Sehingga umur 70 tahun atau paling tidak 80 tahun itu adalah waktu yang kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita menyelesaikan tugas itu. Jangan kita berpikir, contoh misalnya saya 36, oh tenang masih ada 34 tahun lagi. Jangan, saudara. Kesempatan yang Tuhan berikan buat kita selama kita masih hidup adalah kesempatan untuk menyelesaikan tugas. Bukan untuk bermain-main dengan dunia ini. Maka saya mau katakan bukan soal berapa lama kita hidup di dunia. Mau usia muda meninggal, baru lahir meninggal, bahkan yang di usia lanjut sekalipun baru meninggal, artinya adalah tugasnya sudah selesai. Kecuali bunuh diri. Bunuh diri itu melarikan tugas, melarikan diri dari tugas. Sama kayak sekolah, kalau kita bolos, ada yang pernah bolos? Ya, itu melarikan diri dari tugas. Ya. Nah, saudara, umur hidup manusia itu adalah kesempatan untuk menyelesaikan tugas. Mungkin saudara berpikir, masa iya sih seorang yang mungkin baru berumur 1 minggu meninggal, tugasnya sudah selesai? Kita gak pernah tahu apa yang terjadi, saudara. Tapi paling tidak mungkin sebelum anak ini lahir, orang tuanya sering bertengkar, papa mamanya bertengkar. Tapi ketika anak ini lahir, memperdamaikan orang tuanya. Nobody knows. Tapi yang jelas, ketika kita lahir ke dunia ini, Tuhan memberikan kita sebuah tugas yang harus kita selesaikan. Entah mau meninggal di usia muda atau meninggal di usia tua, di poin yang kedua ini saya mau katakan, pastikan hidup kita tepat sasaran. Jangan menjadi seperti hamartia. Jangan menjadi orang yang meleset dari sasaran yang Tuhan sudah tetapkan. Karena tugas kita adalah menyelesaikan apa yang diperintahkan oleh Tuhan untuk kita lakukan di dunia ini. Sehingga saudara, kalau kita saja tidak mengerti kenapa kita dilahirkan ke dunia ini, boro-boro menyelesaikannya. Dan siang hari ini saudara, saya mengajak saudara menemukan tugas yang Tuhan berikan kepada saudara. Kenapa kita dilahirkan ke dunia ini? Kalau saudara sendiri tidak tahu apa tugasnya, maka saya katakan jangan heran kalau hidupmu membosankan. Jangan heran kalau rasanya kok hidup gini-gini aja. Jenuh, capek, stres. Karena kita tidak mengerti kenapa Tuhan menciptakan kita.
Kalau kita mengerti alasan Tuhan mengutus kita ke dunia ini, kita tahu apa tugas kita di dunia ini, maka hidup kita akan selalu penuh dengan gairah. Hidup kita akan selalu penuh dengan semangat. Kenapa? Karena kita sedang mengerjakan misi Tuhan. Saudara pernah lihat Yesus mengeluh? Kelahirannya ke dunia ini, saudara, mulai sejak dia lahir, yang dia lakukan adalah menyelesaikan kehendak Bapaknya. Bahkan di hari-hari terakhir hidupnya, dia berdoa di Taman Getsemani, kalau boleh cawan ini lalu, tapi jadilah kehendak-Mu. Mungkin rupa-rupanya, kalau boleh yang lain aja lah Tuhan, jangan yang ini. Tapi Yesus tahu tujuan dia diutus ke dunia ini adalah untuk mati di atas kayu salib. Maka dia berkata, kehendak-Mu lah yang jadi. Kalau kita mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita, maka kita selalu akan bersemangat di dalam hidup ini, saudara. Kita tidak lagi akan disibukkan dengan perkara-perkara yang duniawi, yang fana, yang sia-sia, yang tidak ada ujung pangkalnya. Tapi kita akan selalu bersemangat karena kita tahu bahwa kita ada di dunia ini dengan sebuah tujuan. Ada yang hari ini belum tahu tujuan hidupnya? Gak apa-apa, pulang sampai di rumah, pikir, berdoa, minta supaya Tuhan menunjukkan apa yang menjadi tujuan hidup kita selama di dunia ini. Kalau Anda berpikir bahwa tujuan hidup saya adalah lahir, sekolah, pacaran, menikah, punya anak, punya mantu, punya cucu, mati, sia-sialah hidup kita, saudara. Tuhan mengutus saudara dengan sebuah tujuan yang harus kita selesaikan. Dan selama kita hidup, saudara, pastikan kita tidak meleset dari sasaran yang Tuhan tetapkan. Saya tidak memungkiri bahwa setiap kita bisa melakukan salah. Saya tidak memungkiri bahwa setiap kita bisa berdosa. Tetapi jangan lupa, selalu ada pintu untuk jalan balik. Pilihan di tangan kita. Kalau kita tahu itu salah, kalau kita tahu itu dosa, kita masih tetap jalan terus, maka konsekuensinya kita yang akan tanggung. Sebab upah dosa ialah maut. Tetapi kalau kita sadar, oh iya Tuhan saya salah, oh iya Tuhan saya berdosa, maka selalu ada jalan untuk putar balik, kembali ke jalan Tuhan. Maka saya katakan tadi, hidup kita di dunia ini adalah tempat kita berlatih. Sama seperti seorang atlet pun kan ketika bertanding dia juga pernah gagal. Kan tidak selalu dia juara terus. Bahkan salah satu atlet kebanggaan kita, ganda putra bulu tangkis, walaupun peringkat 1 udah berapa tahun, tetap aja tanding juga bisa kalah, saudara. Maka kita pun juga di dunia ini sama seperti itu. Kalau kita salah, kalau kita gagal, kalau kita jatuh, bangun kembali. Supaya hidup kita tidak meleset dari yang Tuhan sudah tetapkan. Yang terakhir, saudara, ayat yang ke-12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, agar kami beroleh hati yang bijaksana. Ternyata ada yang lebih penting daripada menghitung untung dan rugi. Amin. Saya percaya semua saudara di sini jago lah kalau menghitung untung, betul ya? Ada yang nggak bisa? Nggak ada lah ya. Kalau soal hitung keuntungan tuh semua kita jago. Tapi firman Tuhan hari ini mengajarkan kita untuk menghitung yang lebih penting daripada sekedar menghitung untung dan rugi. Yaitu Tuhan mengajar kita menghitung hari-hari kita.
Jangan kita jago menghitung kesalahan orang lain. Jangan kita jago menghitung apa yang kita sudah lakukan buat orang lain. Tapi hitunglah hari-hari hidup kita, supaya kita beroleh hati yang bijaksana. Saudara, Yesus sendiri pun mengajarkan doa Bapa kami. Betul ya? Berikanlah kami pada hari ini. Artinya hari demi hari. Ada yang belum berdoa pagi ini? Kenapa Yesus gak ngomong, berikanlah makanan kami pada bulan ini? Karena Tuhan mau saudara berdoa setiap hari. Amin. Bukan doanya seminggu sekali atau sebulan sekali, atau bahkan setahun sekali. Yesus mengajarkan doa Bapa kami supaya kita setiap hari berdoa. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Itu poin yang penting. Yang kedua, ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kalau kita tidak mengucapkan kalimat itu paling tidak, atau kita tidak mendoakan itu paling tidak, maka hari itu dosa kita tidak diampuni. Kenapa saudara? Ya karena kita nggak berdoa. Yesus mengajarkan doa Bapa kami sebagai sebuah pesan yang tersembunyi, supaya kita setiap hari berdoa. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Lalu di Matius 6 ayat 34 berkata, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Yesus gak pernah mengajarkan kita untuk berpikir seminggu, sebulan, setahun, bahkan beberapa tahun ke depan. Tapi bukan berarti kita tidak boleh punya planning ya saudara, bukan. Saya tidak mengajarkan demikian. Tetapi yang saya maksudkan adalah ketika kita mulai menjalani hari, ingatlah bahwa kita harus menyelesaikan hari ini dengan baik. Ketika kita menjalani hari, jalanilah hari ini bersama dengan Tuhan. Ketika kita memulai suatu hari, pastikan kita juga mengakhirinya hari itu dengan baik. Kenapa? Karena kita tidak pernah tahu kapan hari di mana kita akan dipanggil oleh Tuhan. Makanya hari demi hari. Saya sering melayani dan mendoakan orang-orang yang ada di rumah sakit, saudara. Ya. Kadang-kadang juga Tuhan izinkan saya melayani di ruangan ICU gitu ya. Opa-opa, oma-oma biasanya. Lalu saya nggak pernah langsung nyampe terus berdoa. Kan? Saya selalu ajak ngobrol. Dalam obrolan-obrolan itulah saya ingin menggali apa yang saya perlu doakan. Dan ketika saya menanyakan sebuah pertanyaan yang umum, saudara, saya selalu bertanya begini. Kira-kira kalau diberikan kesempatan untuk mengulang hidup, apa yang ingin opa atau oma lakukan? Rata-rata jawabannya sama, saudara. Saya ingin melayani Tuhan. Saya ingin jaga hidup saya, kesehatan saya dengan baik. Saya ingin menghabiskan lebih banyak waktu bersama keluarga. Saya kepingin berdamai dengan orang tua saya atau dengan anak saya atau dengan siapapun ya. Rata-rata jawabannya itu. Artinya apa saudara? Ayat ini sangat-sangat benar untuk kita renungkan. Menghitung hari. Tapi ketika orang-orang sudah terbaring di ICU, sudah tidak berdaya, apa yang mereka bisa lakukan lagi? Saya mau katakan saudara, orang-orang yang dalam kondisi kritis begitu ya, mereka adalah orang-orang yang sebenarnya itulah naturalnya hidup dia tuh begitu. Kenapa? Karena pada saat itu dia mulai berpikir tentang Tuhan. Pada saat itu dia mulai berpikir tentang kematiannya yang sudah dekat. Dan tidak ada yang bisa dia lakukan untuk mengulang yang sudah lalu.
Maka kita yang masih ada sampai hari ini dalam keadaan sehat, perhatikanlah firman Tuhan ini. Ajar kami menghitung hari-hari. Kalau saudara sudah terbaring, maaf ya, kalau kita kena stroke aja, apa yang saudara bisa lakukan? Paling tidak lebih banyaknya menyesali yang sudah lewat. Coba kalau nggak makan ikan asin banyak-banyak. Coba kalau rajin olahraga. Coba kalau begini. Tapi semuanya sudah terlambat. Maka tadi saya katakan yang paling orisinil adalah ketika orang-orang yang sedang dalam keadaan kritis, yang sedang terbaring di rumah sakit, yang mungkin pakai alat bantu pernafasan. Kalau ditanya maunya apa, jawabannya adalah maunya mati dengan tenang. Gak ada tuh ceritanya, wah, saya mau kekayaan saya semua dibawa ke sini, mobil saya diparkir di rumah sakit. Gak ada, saudara. Yang dia pikirkan adalah bagaimana hari kematiannya yang sudah dekat. Itu, saudara. Hidup yang begitu singkat, hidup yang begitu terbatas. Yang ketiga adalah hiduplah dengan bijaksana. Jadi bukan hanya kita menghitung untung dan rugi, saudara, tetapi hitunglah hari-hari hidup kita. Ya. Kalau kita dalam keadaan baik, sehat begini, rasanya kita jarang mikirnya kayak begitu ya. Rasanya pinginnya happy gitu ya, makan di mall, udah makan masih kepingin makan lagi gitu ya. Gak ada habis-habisnya. Tapi kalau kita udah dalam keadaan sakitnya keras, sakit kritis, di situ baru kita sadar bahwa kesempatan kita tuh sangat terbatas. Makanya Tuhan bilang, memberikan hikmat kepada Musa, ajar kami menghitung hari-hari kami sedemikian. Saya mau katakan inilah yang dimaksud sebagai bijaksana, saudara. Kalau kita bisa memplanning segala sesuatu untuk hidup kita di dunia ini. Oh, nanti usia segini saya mau punya rumah. Oh, saya harus nabung sekian supaya saya bisa beli ini. Kalau kita pandai untuk memplanning segala sesuatunya, kita juga harusnya pandai memplanning hidup kita di masa yang kekal, di dalam kekekalan. Kalau kita pikir kita harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup di dunia ini, maka kita juga harus berpikir kita perlu bekerja untuk hidup yang kekal. Caranya gimana? Memberitakan Injil, mengabarkan kabar baik. Sekali lagi, saudara, saya mau katakan hidup kita ini sangat singkat dan terbatas. Saya berikan sebuah contoh begini. Saudara tahu Kidsania? Ada yang pernah masuk? Kidsania itu tempat bermain anak-anak gitu ya. Saya mau katakan ini adalah gambaran kehidupan yang sebenarnya. Kalau saudara belum pernah ke Kidsania, pergilah ke Kidsania. Kenapa saudara begini? Di Kidsania itu ada berbagai banyak tempat ya. Ada bank, ada pemadam kebakaran, ada dokter, ada berbagai macam aktivitas lah. Nah, anak-anak kita kalau ke Kidsania itu mereka bisa seolah-olah bekerja ya. Misalnya jadi dokter gitu ya, atau jual makanan, atau bekerja apapun lah. Nanti mereka akan dapat duit. Namanya apa namanya? Kitdos atau apa gitu loh, saya lupa. Ya. Nah, mereka bisa ngumpulin uang. Setelah mereka kumpulin uang, mereka bisa beli segala sesuatu. Jadi benar-benar seperti kehidupan yang nyata. Mereka bisa kerja, mau jadi dokter, mau jadi orang kantor, mau jadi perbankan, mau jadi apapun lah, mereka bisa kerja. Lalu orang bisa kasih upah ya. Dari kitdos kalau nggak salah namanya, uangnya itu kitdos. Jadi dikasih upah. Dan anak-anak ini bisa ngumpulin uang sebanyak-banyaknya supaya bisa beli ini dan itu. Tapi bayangkan saudara, bahwa ketika saudara masuk di dalam Kidsania itu, saudara main semua permainan, saudara bisa ngumpulin uang yang banyak, saudara bawa pulang, saudara simpan uang itu, ya uangnya boleh bawa pulang. Saudara simpan uang itu,
Tapi kemudian jeng-jeng pandemi, Kidsania tutup. Apa gunanya uang yang saudara punya? Anda nggak bisa kerja, Anda nggak bisa beli apapun, bahkan uang yang Anda punya pun tidak berguna sama sekali. Itulah gambaran hidup kita, saudara. Maka kalau belum pernah ke Kidsania, pergilah, supaya kita tahu betapa fananya hidup ini. Gak ada yang bisa kita apa-apakan. Selama pandemi kemarin Kidsania tutup 2020. Berapa banyak uang yang saudara kumpulin? Gak ada gunanya, saudara. Anda gak bisa masuk ke Kidsania. Anda punya kantor, Anda punya bank, Anda punya mungkin tempat praktek dokter atau apapun, gak ada gunanya. Kenapa? Karena Kidsanianya tutup dan kita gak bisa masuk ke sana. Kita punya uang sebanyak apapun dari permainan itu, kita mau beli apapun juga gak bisa, karena Kidsanianya tutup. Jadi uangnya tetap kita pegang. Coba Anda bawa ke Indomaret, bisa gak pakai uang itu buat belanja? Bisa. Segala sesuatu di dunia ini adalah fana. Apa yang semua saudara sudah kumpulkan akhirnya sia-sia. Jadi untuk apa kita hidup? Untuk apa kita bekerja keras sampai istilahnya mati-matian? Kenapa nggak hidup-hidupan gitu? Banting tulang. Kalau Kidsanianya tutup, apa yang kita bisa lakukan? Anda hanya bisa diam di rumah. Udah di rumah gegeran. Tahu gak gegeran? Berantem. Apa gunanya hidup ini? Gak ada, saudara. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kita mengisi hari-hari hidup kita sekarang ini? Apakah Anda termasuk orang-orang seperti yang ada di Kidsania itu? Anda bekerja ngumpulin uang, lalu Kidsania tutup, sudah nggak bisa apa-apain. Apakah kita mengisi hari-hari hidup kita dengan bersyukur atau justru dengan mengeluh? Apakah kita mengisi hari-hari hidup kita dengan apa? Melayani Tuhan atau justru masih sibuk ngurusin hidup orang lain? Apakah hidup kita diisi dengan mengampuni atau masih sibuk mencari salahnya orang lain terus? Rasanya orang ingin diajak berantem terus. Sekali lagi saya katakan, semuanya sia-sia. Ingatlah hidup yang terbatas ini, saudara. Maka di dalam perayaan Paskah hari ini, saya mengajak kita semua untuk mengecek kembali, sudah paskah hidup kita dengan rencana Tuhan, atau kita masih melenceng dari tujuan Tuhan? Semua yang Tuhan lakukan diberikan kepada kita untuk kita ambil, bukan kita liatin gitu. Oh, Tuhan udah mati ya, oh bagus juga ya, kita ambil. Kenapa? Karena kita adalah ahli warisnya. Ingat, saudara, tidak akan pernah bisa mencapai yang namanya kekekalan di sorga kalau tidak melalui Yesus Kristus. Tapi balik lagi, kalau kita sendiri tidak punya hubungan dengan Yesus Kristus, ngapain dia bukain pintu buat saudara dan saya? Kita saja tidak bergaul dengan Tuhan, lalu kita berharap Tuhan mau izinkan kita masuk. Itulah kemudian Tuhan berkata, siapakah kamu? Aku tidak pernah kenal kamu. Hari ini saya mengajak saudara di hari Paskah untuk merenungkan kembali hidup yang terbatas dan singkat ini. Saya mengajak saudara untuk merenungkan dan menghitung kembali hari-hari hidup kita.
Apakah kita sudah mencapai atau mengikuti dengan tujuan yang Tuhan sudah berikan ketika mengutus kita ke dunia ini? Dan yang terakhir saudara, jadilah bijaksana. Kalau saudara mau masuk surga, jalan satu-satunya hanya melalui Yesus. Tapi saudara harus bergaul dengan Dia supaya pintu surga dibuka buat saudara. Kalau saudara nggak bergaul dengan Yesus, bagaimana mungkin Dia mau buka pintu itu buat kita? Gampangnya beginilah. Kalau saudara nggak kenal saya datang ke rumah saudara. Paling saudara yang nyambut saya di pintu depan. Ditanya kan, mau ngapain Pak? Mau cari siapa Pak? Untuk apa datang kemari? Betul nggak saudara? Bayangkan kalau saudara sampai di pintu sorga saudara ketok. Yesus tanya, cari siapa? Kalau kita anaknya, begitu kita mengetuk pintu surga, Yesus berkata, masuklah. Nangkep bedanya ya? Pastikan kita adalah anak dan bukan tamu dalam kerajaan surga. Selamat Paskah buat kita semua. Pengampunan Tuhan membuat kita diperdamaikan dengan Tuhan. Tuhan memberkati.